Rencana revisi rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana RUU KUHP dibedah 5 guru besar hukum pidana di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka membedah RUU KUHP itu melalui workshop yang berlangsung di Hotel Unhas, Kecamatan Tamalandrea, Kota Makassar pada Jumat 21 Februari 2025. Total ada 5 guru besar hukum pidana ternama yang dihadirkan dalam workshop yang bertemakan reformasi hukum acara pidana, implikasi dan tantangan penegakan hukum di Indonesia itu. Adapun 5 narasumber yang hadir yakni Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2018-2021, Profesor Dr. Aswanto, Rektor Universitas Muslim Indonesia Profesor Dr. Hambali Talib, Guru Besar Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Heri Tahir, Guru Besar Hukum Pidana UIN Alauddin Makassar Profesor Dr. Sabri Samin, dan Guru Besar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Unhas Profesor Dr. Said Karim. Peserta yang menghadiri workshop itu juga dari kalangan praktisi hukum pidana, advokat, dan dosen hukum pidana dari berbagai kampus di Kota Makassar. Wacana revisi RUU KUHP ini memang belakangan mencuat seiring munculnya berbagai persoalan oleh aparat penegak hukum. Workshop itu dipadu moderator Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Profesor Dr. Amir Ilyas. Dalam workshop itu, Profesor Hambali Talib mengatakan perlu adanya perbaikan RUU KUHP tanpa adanya singgungan kewenangan. Sementara Profesor Amir Ilyas membacakan 11 rekomendasi yang dilahirkan untuk diserahkan ke DPR. Pandangan Prof sendiri? Ya, ini kan KUHP, nanti kita harap bahwa rancangan KUHP ini jauh lebih baik daripada KUHP ada, termasuk mengenai kewenangan dari lembaga-lembaga penyidik, kejaksaan, kepolisian, advokat, pengadilan, lapas. Nah, itu harus ditata ulang sehingga tidak terkesan ada monopoli dalam penegakan hukum. Nah, kita harus kawal ini para akademisi sehingga seminar ini diharapkan memberikan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan KUHP yang lebih baik dari KUHP yang ada sekarang, Undang-Undang 881. Dalam kegiatan workshop ini, setelah melakukan workshop, ada beberapa poin yang kami perlu garis bawahi, bahwa yang pertama perlu publikasi RUU KUHP yang terbaru supaya mudah diakses oleh semua pihak, mengingat RUU KUHP bukan hanya melibatkan para penegak hukum, polisi, jaksa atau kacamata, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang bersendikan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, prinsip check and balance, prinsip depresiasi fungsional harus lebih diutamakan daripada memberlakukan prinsip domiciliary secara serta-merta, di mana fungsi penyelidikan dan penyidikan harus tetap menjadi independensi kepolisian, begitu pula dan fungsi penuntutan harus tetap menjadi independensi kejaksaan. Yang ketiga, dalam rangka pelaksanaan prinsip check and balance ini tetap tercipta independensi antara kepolisian dan kejaksaan. Ketentuan dalam RUU KUHP yang melemahkan independensi penyidikan Polri seperti pasal 38, 39, 40, 41, 44, 50, 72 dan pasal 95, 11, 145 dan 200 perlu pengkajian lebih lanjut dengan melibatkan berbagai kalangan, terutama pihak kepolisian sebagai pihak yang terdampak dengan rencana revisi KUHP. Fungsi penyidikan kepolisian agar tetap terjamin independensinya memberlakukan prinsip otonomi terbatas dan berjalan secara netral dengan mengutamakan hak asasi. Kemudian pengawasan dan pemberian petunjuk pengarahan kepada penyidik Polri oleh jaksa, pengambil alihan kewenangan penyidik tindak pidana umum oleh jaksa, penggeledahan dan penahanan dan penyidik Polri oleh jaksa tanpa perlu persetujuan penyidik Polri. Kesemuanya terkualifikasi sebagai ketentuan yang perlu perbaikan sebelum dibahas dan disetujui oleh DPR bersama. Kemudian pelaksanaan prinsip check and balance ini, polisi dan jaksa bukan dengan seolah-olah meletakkan institusi kepolisian sebagai bawahan institusi kejaksaan, penyidikan, penggeledahan, penahanan, semuanya tersentralisasi pada kejaksaan sebagai institusi yang bisa menentukan penghentian dan keberlangsungannya harus dikembalikan dalam fungsi aslinya Polri sebagai penyidik independen,
jaksa juga sebagai penuntut independen dan fungsi pengawasan yang bersifat horizontal yang sama saling mengawasi. Selanjutnya menyangkut kesalahan syarat dan prosedur penyidikan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, menciptakan penumpukan kekuasaan di dalam penilaian kejaksaan. Oleh karena itu, pengadilanlah yang harus diberi kewenangan untuk menentukan mekanisme peradilan yang berlangsung selama ini berikut dengan melakukan harmonisasi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkenan dengan hasil uji materi pra-peradilan. Kemudian selanjutnya perbaikan tata kelola reformasi penyidikan Polri bukan dengan menjadikan jaksa sebagai pengawas penyidik Polri, mengingat jaksa juga berada dalam kendali dan pengangkatan oleh Presiden. Rentan polis kasus akan tetapi dengan pengingkatan SDM kepolisian, pengawasan Kompolnas atau pembentukan lembaga independen untuk mengatasi kelemahan penyidikan. Pasal-pasal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut direvisi untuk memastikan independensi kewenangan penyidik Polri. Berikut kewenangan kejaksaan yang tidak melampaui fungsi penuntutan. Yang terakhir dari rekomendasi kami, selain RUU KUHP harus terbentuk dalam prinsip check and balance antara penegak hukum Polri dan jaksa, tidak mengintervensi kewenangan penyidikan Polri. Pembaharuan KUHP kedepannya tentu harus menciptakan keseimbangan kewenangan dalam hal penyelesaian tindak pidana yang memenuhi syarat diselesaikannya mekanisme keadilan restoratif. Saya kira begitu workshop kami, dan ini menjadi telaah, dan ini akan kami kirimkan ke Komisi 3 DPR RI, pemerintah dan organisasi masyarakat demi pembangunan dan penegakan hukum pidana yang lebih baik di masa yang akan datang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.